Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai strategi pemasaran produk. Anggotanya yaitu Aji Muhammad, Elsa Nabilah, dan Rizka Nurrohmah. Apa itu produk? Menurut Kotler, produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk daya tarik, akuisisi atau keperolehan, penggunaan atau konsumsi yang bisa memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan. Dalam komponen penawaran pasar, pelanggan akan menilai penawaran berdasarkan 3 aspek. Yang pertama, nilai berdasarkan harga, kedua, layanan campuran dan kualitas menawarkan, dan ketiga, fitur produk dan kualitasnya. Kemudian, ada 5 tingkat produk. Dalam merencanakan penawaran pasar, pemasar memerlukan 5 tingkat produk ini. Setiap tingkat dapat menambahkan nilai pelanggan. Yang pertama ada core benefit. Manfaat dasar dari suatu produk yang ditawarkan kepada konsumen. Contoh kasusnya seperti usaha laundry, pada dasarnya memiliki manfaat yaitu mencuci dan menyetrika pakaian. Yang kedua ada basic product, yaitu bentuk dasar dari suatu produk yang dapat dirasakan oleh panca indera, yaitu menunjang manfaat intinya yaitu adanya deterjen, mesin cuci, setrika, dan lainnya. Yang ketiga ada expected product, yaitu serangkaian atribut-atribut produk atau kondisi yang diharapkan oleh pembeli pada saat membeli suatu produk. Contohnya, pelanggan mengharapkan keadaan toko yang nyaman dan bersih. Yang keempat ada augmented product, yaitu sesuatu yang membedakan antara produk yang ditawarkan oleh badan usaha dengan produk yang ditawarkan oleh pesaing. Contohnya, dalam laundry ini, kita ada menu dalam menyelesaikan laundry-nya seperti kilat dan biasa atau adanya layanan pesan antar yang membedakan menu-menu ini tidak ada di usaha laundry lainnya. Yang kelima ada potensial produk, yaitu semua argumentasi dan perubahan bentuk yang dialami oleh suatu produk di masa datang. Contohnya adanya member card yang memberikan diskon setiap 10 kali laundry gratis 1 kali. Serta adanya jaminan dari pihak laundry jika ada kerusakan atau kehilangan pakaian, maka akan diganti dengan harga pakaian tersebut. Kemudian ada skema klasifikasi produk. Yang pertama ada daya tahan, kedua wujudnya, dan ketiga penggunaan. Kemudian berdasarkan daya tahan dan wujudnya dibagi menjadi 3, yaitu non-durable goods, adalah produk-produk kasat mata yang umumnya dipakai hanya 1 kali atau beberapa kali. Contohnya makanan. Dan kedua ada durable goods, yaitu produk-produk kasat mata yang bertahan untuk pemakaian berkali-kali. Contohnya kendaraan. Yang terakhir ada service, produk tidak kasat mata. Misalkan salon kecantikan, konsultasi hukum atau investasi, dan jasa-jasa reparasi. Kemudian, kaitannya dengan kebiasaan pembelian produk konsumen bisa diklasifikasikan menjadi kenyamanan, barang belanja, barang khusus, dan barang yang tidak dicari. Contohnya, kenyamanan yaitu produk-produk yang dibeli secara rutin dan dengan mudah. Yang kedua, barang belanja, yaitu produk-produk yang dibeli melalui proses pemilihan dan perbandingan dalam kecocokan kualitas, harga, dan gaya atau modelnya. Yang ketiga ada barang khusus, barang-barang yang memiliki karakteristik dan identifikasi mereka yang unik di mana sekelompok konsumen bersedia melakukan usaha untuk membelinya. Misalnya mobil Lamborghini atau pakaian rancangan orang terkenal, dan sebagainya. Yang terakhir ada barang yang tidak dicari, merupakan barang-barang yang tidak diketahui konsumen atau kalaupun sudah diketahui, pada umumnya mereka belum terpikirkan untuk membelinya. Contohnya seperti asuransi jiwa, tanah kuburan, dan sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Nurrohmah dengan NIM 2109103 akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Selanjutnya, dari strategi pemasaran produk, terdapat product differentiation, di mana produk yang kita buat
harus mempunyai ciri khas yang dapat membedakan dengan produk lainnya dan membuatnya menjadi lebih menarik. Produk harus didiferensiasikan agar dapat dijadikan merek. Product differentiation ini meliputi bentuk produk, fitur, kostumisasi, kualitas kinerja, mutu kesesuaian, daya tahan, keandalan, mudah diperbaiki, serta gaya. Selanjutnya, service differentiation atau pembeda layanan. Service differentiation ini meliputi kemudahan pemesanan, pengiriman, di mana pengiriman ini mengacu pada seberapa baik jasa atau produk diserahkan kepada pelanggan, baik itu dari kecepatan, ketepatan waktu, maupun kesesuaian dengan produk yang dipesan. Selanjutnya, pemasangan. Apabila penggunaan produk diperlukan pemasangan, maka diusahakan pemasangannya mudah dilakukan dan dapat dilakukan dimanapun. Selanjutnya ada pelatihan pelanggan. Hal ini bertujuan agar produk dapat digunakan dengan tepat dan efisien. Selanjutnya ada konsultasi pelanggan, pemeliharaan dan layanan perbaikan, serta pengembalian apabila terdapat masalah pada produk. Selanjutnya ada desain. Selain memperhatikan estetika, desain juga harus menawarkan manfaat fungsional kepada pelanggan atau pengguna produk. Selanjutnya ada sistem produk dan campuran produk. Sistem produk adalah kelompok barang yang berbeda tetapi berhubungan dan berfungsi dengan cara kompatibel. Contohnya, sistem produk iPod yang luas termasuk handphone dan headset. Sedangkan campuran atau bauran produk merupakan kumpulan semua produk dan barang yang ditawarkan untuk dijual oleh penjual tertentu. Campuran produk terdiri dari berbagai lini produk. Lini produk adalah sekelompok produk yang berhubungan yang diproduksi oleh suatu perusahaan. Contohnya, Nestle mengeluarkan beberapa kumpulan produk. Contohnya dapat dilihat pada gambar ini. Bauran atau campuran produk perusahaan memiliki lebar. Lebar ini mengacu pada berapa banyak lini produk berbeda yang dijual perusahaan. Selanjutnya ada panjang, di mana mengacu kepada jumlah total produk dalam campuran produk. Ada kedalaman, yaitu banyaknya varian yang ditawarkan masing-masing produk dalam lini. Ada konsistensi tertentu, yaitu seberapa dekat hubungan dari berbagai lini produk pada pengguna akhir, persyaratan produksi, dan saluran distribusi. Nah, ini merupakan tabel dari lebar bauran produk dan panjang lini produk dari Procter & Gamble Products. Selanjutnya, line stretching atau perpanjangan lini. Biasanya perusahaan melakukan perpanjangan lini untuk mendorong penjualan ke atas atau meningkatkan penjualan. Line stretching ini terdiri dari down market stretch atau perpanjangan ke bawah pasar, di mana perusahaan menciptakan produk yang dijual dengan harga yang lebih murah. Selanjutnya ada up market stretch atau perpanjangan ke atas pasar, di mana perusahaan menciptakan produk kelas atas. Dan yang terakhir ada two-way stretch atau perpanjangan kedua arah, di mana perusahaan menciptakan produk dengan varian dan harga yang berbeda, sehingga konsumen dapat membeli sesuai dengan isi kantongnya. Sekian pemaparan materi dari saya. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Jumah Muhammad Jafar. Di sini saya akan melanjutkan apa yang telah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu ada di two-way product line stretch. Contohnya di Marriott Hotel. Nah, di sini ada dua sumbu, yaitu ada sumbu price dan ada sumbu quality. Sumbu price ini terdiri dari 4, yaitu ada low, average, above average, dan high. Dan untuk quality juga ada 4, yaitu ada economy, standard, good, and superior.
produk yang didesain di low dan standar atau kualitas ekonomi ini untuk para practitioners. Hal tersebut didesain agar orang-orang yang berlibur itu tetap dapat menginap walaupun dengan biaya yang terjangkau. Jadi menyesuaikan dengan budget yang mereka miliki. Yang selanjutnya ada yang kualitas yang standar dengan price average. Itu biasanya produk yang dikeluarkan untuk sales people. Hal tersebut juga menyesuaikan dengan budget yang mereka miliki. Yang selanjutnya ada kualitas yang baik atau good dengan price-nya di atas rata-rata. Hal tersebut diperuntukkan untuk middle manager atau nama produknya itu nama produk Marriott yang ditujukan untuk para manajer menengah. Selanjutnya ada produk yang kualitasnya superior dengan harga yang high atau harga yang paling tinggi. Ini diperuntukkan untuk para top eksekutif dari suatu perusahaan. Hal tersebut juga menyesuaikan dengan budget yang mereka miliki, sehingga mereka dirasa mampu untuk membeli produk di top eksekutif, di superior ini. Oke, selanjutnya ini salah satu contoh dari produk line pricing, di mana di sini ada harga yang berbeda-beda. Contohnya ada di lower level dan upper level. Ini untuk tiket range-nya. Di sini ada dalam satuan dolar, yaitu ada 230, 165, 50, 27, dan ini harganya sangat bervariasi. Di sini konsumen dapat menyesuaikan dengan budget yang mereka miliki tentunya, sehingga ini tidak akan memberatkan mereka dengan hanya menyediakan satu price saja, namun dengan price dan kualitas yang berbanding lurus tentunya. Selanjutnya apa itu P? Nah, yaitu pengemasan atau packaging yang kadang-kadang disebut pack cleaning. Adalah sebuah kegiatan merancang dan produksi wadah untuk suatu produk. Kemasan biasa mencakup 3 tingkat bahan. Yang pertama itu botol sebagai kemasan primer dimasukkan ke dalam kotak karton atau kemasan sekunder yang terdapat dalam kotak pengiriman, biasanya berisi 6 lusin. Nah, kemasan merupakan hal pertama yang dihadapi pembeli menyangkut produk dan mampu mengubah calon pembeli untuk membeli atau tidak. Berbagai faktor telah berperan dalam meningkatkan penggunaan kemasan sebagai alat pemasaran. Nah, berikut faktor-faktornya itu misalkan ada di self service atau swalayan. Dalam toko serba ada yang menyediakan 15.000 jenis produk. Pengunjung toko biasanya melewati sekitar 300 jenis produk per menit. Mengingat bahwa 53% dari seluruh pembelian dilakukan karena dorongan hati. Nah, kemasan yang efektif harus melakukan banyak tugas dalam penjualan. Yang selanjutnya itu consumer affluence. Meningkatkan kemakmuran konsumen berarti konsumen bersedia membayar sedikit lebih mahal untuk kenyamanan, penampilan, keandalan, dan gengsi kemasan yang lebih baik. Selanjutnya ada company atau brand image. Itu kemasan berperan penting bagi pengakuan langsung terhadap perusahaan atau merek tersebut. Selanjutnya ada yang keempat, yaitu innovation opportunity. Nah, pengemasan yang inovatif dapat memberikan manfaat yang besar bagi konsumen dan laba bagi produsen. Selanjutnya itu tujuan dari pengemasan. Berikut ada beberapa tujuan yang dari pengemasan. Yang pertama itu ada identifikasi merek. Pengemasan yang baik dan bagus tentunya dapat mengidentifikasi suatu merek, sehingga membedakan dengan merek-merek yang lain yang sejenis. Yang selanjutnya itu ada menyampaikan informasi deskriptif dan persuasif. Deskriptif di sini berarti mendeskripsikan apa yang dikemas oleh suatu kemasan tersebut, dan persuasif di sini berarti memancing minat pembeli untuk membeli produk yang ditawarkan. Selanjutnya ada memfasilitasi transportasi dan perlindungan produk. Kemasan juga berfungsi untuk melindungi produk yang kita jual, sehingga produk akan dalam keadaan baik ke tangan konsumen. Selanjutnya membantu penyimpanan di rumah. Nah, dengan kemasan yang baik tentunya akan memberikan kemudahan dalam penyimpanan di rumah, sehingga hal tersebut
sangat-sangat harus diperhatikan. Yang terakhir itu tujuan dari pengemasan adalah bantuan konsumsi produk. Selanjutnya itu ada pelabelan. Penjual harus memberikan label produknya. Label tersebut mungkin adalah etiket sederhana yang ditempelkan pada produk tersebut atau grafik yang dirancang dengan rumit yang merupakan bagian dari kemasan tersebut. Label tersebut mungkin hanya mencantumkan nama merek atau banyak informasi, sekalipun penjualnya lebih menyukai label yang sederhana. Undang-undang mungkin mengharuskan informasi tambahan. Nah, label melakukan beberapa fungsi, yaitu pertama, label tersebut mengidentifikasi produk atau merek. Yang kedua yaitu mungkin juga menunjukkan kelas produk atau grade. Yang ketiga itu mungkin menjelaskan produk, siapa pemuatnya, di mana, kapan, apa kandungannya, bagaimana digunakan, dan bagaimana menggunakannya dengan aman. Yang selanjutnya itu mungkin mempromosikan produk melalui grafik-grafik yang menarik. Selanjutnya itu yang terakhir ada jaminan dan garansi. Semua penjual secara hukum bertanggung jawab untuk memenuhi harapan pembeli yang normal atau masuk akal. Jaminan merupakan pernyataan formal dari kinerja produk yang diharapkan oleh pengusaha pabrik. Nah, produk bergaransi dapat dikembalikan kepada pabrik atau pusat servis yang ditunjuk untuk melakukan perbaikan, penggantian, atau pengembalian uang. Jaminan, apakah itu diekspresikan atau diimplikasikan, dapat dituntut secara hukum. Ini merupakan contoh salah satu jaminan dan garansi dari Mitsubishi Motors. Dari sini kita bisa melihat garansi-garansi yang atau baik, mungkin sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.